Itu di alur itu. Jin pasif. Ya, itu di atas teritori. Oh, oke. Nah, iya. Itu di alur itu. Jin pasif. Ya, itu di atas teritori. Oh, oke. Udah lain bacaannya. Bacaan apa tuh? Lu nggak lagi cuma bacain ayat kursi. Oh, kayak surat-surat yang ada di kita kayak di Ajim gitu kali ya. Surat-surat yang di Al-Quran. Udah berapa? Emang lu ngesirin susul ngesot baca ayat apaan? Anas. Tapi kalau atas lagi? Nah, itu dia. Apa tuh? Iman lu, ketakwaan lu kepada Tuhan lu. Jadi cuman yakin Karena itu jadi seal. Tameng. Ya, iya. Itu memang kalau misalkan kayak gitu tuh, itu kan pasti kan jarang ada di mana. Kalau agama Islam tuh jangan lupa nyebut basmalah. Setiap datang ke suatu tempat. Tapi nggak usah permisi, pasti nggak ada yang nyaut. Pasti bismillah ya. Assalamualaikum. Ya, Kayak kita kan? mau pipis nih biasanya ke tempat-tempat angker gitu kan. Baca basmalah dulu, itu kayaknya culture om kalau itu, kalau menurut Jangan kalau lu satu tempat serem, lu ngomong assalamualaikum. Siapa yang nyaut? Ada yang nyaut kabur ya kan. Salam akan menjadi indah kalau disautin. Iya benar. Kayak gue Kristen masuk ke tempat mau pipis, shalom. Ada yang nyaut kok, shalom Elohim. Nah, ada orang berarti di situ. Jangan lu pipis. Ini tempat gue nih, udah ngincingin gitu kan. Nah, dia kan begitu. Merek jangan kasih lihat nggak bayar. Aduh, Gitu. jadi menurutku sih itu kalau misalkan kita datang ke suatu tempat yang kosong, jangan lupa salam dulu kalau mau buang air kecil gitu. Itu kayaknya cuman culture ya, Om ya. Karena nggak ada yang Sekarang gua tanya dulu. Lu mau pipis? Milih salam atau ngeluarin burung lu? Ngeluarin burung lah pasti. Iya sih memang. Make sense. Sebenarnya kalau seandainya lu melakukan ucapan salam di setiap kita mau kemana-mana, wajar. Tapi apakah itu menjadi sebuah keharusan? Itu tergantung agama. Oke. Sama kayak kita kan ke kuburan, selalu permisi. Iya. Sekarang gua tanya, siapa yang akan nyaut? Nah iya sih, kamu bener juga. Misi kong, dia nyaut silakan. Ninggal lu. Iya sih. Pasti bakalan kaget juga kan. Siapa yang nyaut gitu kan, gak ada orang. Jadi mendingan adalah tatanannya itu yang lu jaga, menghormati. Hanya sebatas itu. Menghormati aja. Hormati aja tempat serem, tempat wingit, apa-apa dihormati. Kayak Nongol kemarin nih ke Semarang, datang ke makam dari salah satu keturunan Nabi. Namanya Syekh Keramat Jati. Di Semarang. Oke. Dia adalah kakek buyut dari Habib Lutfi bin Yahya. Betul? Orang tanya, kenapa lu ke situ nggak? Lah gua diajak. Terus kenapa lu ikut berdoa? Enggak. Ya gua hanya menghormati kok begini. Ada masalah? Akan bermasalah kalau gua lompat-lompat di situ. Tapi karena gua diajak dan yang ngajak juga melakukan doa, ya gua ini aja. Itu namanya kita menghormati. Ya tuh, karena akan menjadi indah hidup ini kalau kita saling menghormati. Betul. Kalau lu merasa titel lu lebih tinggi, lu bangsawan lebih tinggi, akan menjadi aneh kalau lu tidak bisa menghormati orang yang mungkin tidak berdarah bangsawan, tapi akan menjadi indah banget kalau kita saling menghormati dan menghargai gitu. Ya, apa sih yang dicari hidup ini, guys? apa bro, lu mau nyari apa? Mau nyari emas, nambang bukan nyari. Iya benar. Sementara guys. Lu mau apa? Lu mau nyari kepintaran? Sekolah. Nggak usah ngubek-ngubek sekolah kalau pingin pinter. Tapi kalau pingin pinter, mendingan baca. Karena para nabi itu rajin membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Kalau lu nggak membaca, berarti rumah lu nggak ada jendelanya. Udah gelap. Nah, bau lagi ini kalau gelap. Duh, apalagi dia kentut di situ. Nah, Mah, kan, nggak kemana-mana, nggak ada jendela. Tuh. Apa pak? Terus ini kita menanya apa lagi nih? Sebelum kita closing, kayaknya kue habisin. Enggak, di atasnya itu Om. Jadi kan tadi kan ada Om bisa sebut teritori, terus ada Al-Ifrit. Nah itu kan makin ke atas makin kencang. Oke. Yang paling atas tuh Dajjal. Itu yang bisa, yang Om biasa hadepin atau biasa dilihat udah kelas-kelasan. Tos-tosan.
Maksudnya? Tos-tosan sama mereka. Iya, gimana itu? Jadi tadi kan Om bilang. Kalau gua kasih tau sama lu, takutnya ntar lu nanya lagi besok togel keluar berapa Selasa. Enggak Om, ini sharing aja ke kita gitu. Jadi tadi Om bilang bahwa yang udah biasa gue lihat tuh bukan yang di teritori lagi, bukan yang teritori di biasa, tapi yang di atasnya itu, which is itu Lu anak selatan ya? apa? Anak selatan? Surabaya saya. Enggak, terus Jakarta tinggal dari mana? Depok. Oh, anak selatan. Soalnya Inggris lu bagus, which is. Sebenarnya kalau bicara daerah atas, tidak semua orang tahu, tidak semua orang paham, dan tidak semua orang mengerti. Oh. Kemampuan manusia, beberapa orang-orang yang tertentu hanya menguasai area teritori. Kalaupun dia lewat hanya satu area namanya the government. Daerah pemerintahan, principality. Emang ada gitu-gitu juga? Ada lagi di atasnya, masih ada powers. Maksudnya dia tuh kayak manusia gitu, ada pemerintahan, perdana menteri, ada apa segala macam gitu. Emang lu pikir di akhir zaman besok Isa Al-Masih sama Imam Mahdi datang ketemu sama siapa? Sama Suster Mesot? Nah itu dia. Mata lo. Sama siapa? Ketemu sama siapa? Biasanya sama malaikat. Ada Dajjal tuh yang datang berperang tuh. Isa Al-Masih itu datang untuk ngalahin siapa sih? Dajjal. Dajjal di mana posisinya? Gak mungkin kan selevel dengan bebek gombel. Iya sih, nggak mungkin sih. Pasti di atas ya. Nah, tidak semua orang yang bisa menguasai itu, kecuali orang-orang tertentu. Orang-orang pilihan yang diberikan karunia gitu. Maybe yes, maybe no. Oh my god, oh yes. Oh no. Gokil banget guys. Gila percakapan kita bersama Omo. Habis nih. Belum. Oh, Ini part 2 nih. part 2. Oke, berarti 2 juta tambah 2 juta. Saya tuker batu. Gokil. Nih kita lanjut aja ya guys ya kayaknya. Lanjut aja, kan tinggal dipotong-potong. Iya, lanjut aja. Om, ini kenapa mutiaranya tuh banyak banget gitu? Kenapa nggak satu aja nih? Apa Om memang suka? Nah, kalau dia satu ibu-ibu. Kalau disahabat orang lagi kan di jalan. Gue sih selalu prinsipnya selama gue hidupnya baik, nggak mungkin gue akan menerima hal yang tidak baik. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Iya benar, itu diajarin papa banget tuh guys. Bokap lu kan? Pasti dia selalu. Kalau lu nanam rambutan dari 1 biji, tapi dia akan berbuah lebih dari 1 biji. Pasti lebih dari. Otomatis kalau lu ngejahatin orang 1 kali ngejahatin, lu akan terima 100 kali dari kejahatan yang lu buat. Otomatis gue selalu berpikir kalau untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Itulah kenapa gue selalu penuh dengan perhiasan yang berunsur air, karena gue nggak mau marah. Berarti memiliki karma gitu ya? Kalau gue sih selalu berpikir adalah bagaimana caranya gue bisa melakukan pengendalian diri. Emang sebelumnya Om temperamen apa sih? Oh, temperamen. Gue kalau nunjukin lu tumbang. Oh gitu. Mau coba? Ngapain Om? Ya sudah. Kan kita lagi ini. Jadi kalau gue orangnya begitu. Maksudnya gini, dulu gue kalau marah tuh jelek banget. Pokoknya udah muka jelek apalagi kelakuannya. Tapi gue mulai menyadari diri bahwa gue harus mulai bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itu yang gue pelajari. Jadi untuk menghindari emosi, gue menikmati hidup dengan main Mobile Legends, gitu-gitu. Atau ya gue jujur aja, gue masih Grandmaster 2 bahkan. Tadi turun 3 gara-gara main sama bocah. Ya ampun. Bikin emosi ya. Gue bilang semua ayat Al-Quran, Alkitab gue baca 1 kali udah saking marah-marah. Maksudnya gue suruh bilang, ini musuhnya nih lagi ngebuff sama monyet-monyet begitu. Gue bilang, aduh. Tahu-tahu turun cek hilang lagi gue bilang aduh, gue akan jadi lurah di game. Aduh, jadi game abadi ini. Tapi terus gue harus marah juga, enggak lah. Takut teman-teman main terus kita ngamuk-ngamuk atau stroke agak-agak. Iya benar. Jadi kayak kemarin nggak bisa coli kan udah tangan udah begini. Cut. Ada mamanya yang. Iya. Jadi kayak lebih ke menyalurkan ke sesuatu. Ya, gue lebih bukan menyalurkan sih, lebih menikmati, enjoyable for your life. Gue gitu. As simple as that. It's simple.
Life is very simple. Karena lu tinggal menjalani. Tuhan yang menentukan. Emang keberhasilan lu atas diri lu, atas penyertaan Tuhan, atau ridho ilahi kan bahasanya. Gitu. Iya sih, memang simple as that. Jadi nggak usah terlalu di overthinking. Yo, Zaman sekarang bilang. nggak usah. Kemampuan lu 10 kilo, jangan lu angkat 50. Memang terangkat, tapi yang beyen. Sakit yang tersembunyi sekali keluar, duduk lu miring. Iya benar. Seumur hidup saja. Ya, jadi kalau lu bisa ngangkat 10, lu angkat 8, setidaknya masih 2 lu sisain. Jadi saat lu mencintai seseorang murni 100%, mendingan lu cintai ibumu, karena sekalipun dia mengecewakanmu, tetapi dia tetap mendoakanmu. Iya sih memang. Ya dong, kita sering gitu nakal pun emak lu marah-marah, tetap dia dibawa dan dalam doa lo dia kalau lagi doa. Ya, bahkan sampai nangis loh. Nah terus, lu mau bagi cinta kepada ibu dengan orang lain. Iya benar-benar. Itu salah satu rahasia kesuksesan gue. Gue selalu bilang kalau lu pengen sukses, datangi orang tuamu, datengin ibumu, minta maaf kalau pernah menyakitinya. Kuncinya gini. Baru minta doanya, Ma, aku mau berangkat kerja, aku pengen sukses. Mohon doa mama, mohon doa papa. Doa orang tua, kemampuan diri, penyertaan Tuhan, itu kunci kesuksesan. Kenapa? Karena atas dengan bawah solid, tengah lu jalanin enak. Badai datang, hidup lu seperti ritme. Naik turun. Ingat, pohon itu menjadi indah kalau dia goyang. Tapi kalau pohon berdiri nggak pernah goyang, berarti pohonnya palsu. Hidup jangan dalam kepalsuan. Goyang itu bagus. Yang bermasalah kalau dia patah. Tapi di saat pohon itu menjadi sempurna, akarnya pun akan menjadi sempurna. Patah sekalipun tapi melahirkan generasi yang baru. Itu hidup. Dalam tuh. Oke, dalam banget, gila motivasi. Padahal namanya Mongol stres. Dia gak bilang ke orang-orang, lu mau apa? Mau nyari duit sebanyak apa? Lu mau triliuner? Boleh. Tapi kalau lu sakit jantung, buat apa? Gak bisa dinikmatin juga. Lu punya duit banyak banget, tapi makannya ngirit, nggak menikmati. Mendingan nothing tapi bisa do something. Nothing tapi bisa do something. Ya, mendingan itu. Gue juga mau menikmati hidup glamor bisa. Orang gue artis. Tapi kan itu bukan tujuan hidup gue. Karena kalau gue memposisikan sebagai orang seperti itu, munculnya kesombongan, dosa yang paling dibenci Nabi. Sombong ria. Di agama Kristen juga begitu, Lucifer diusir gara-gara kesombongannya. Jadi mendingan jadilah dirimu sendiri tanpa membuat dirimu menjadi orang lain. Oke, jadi kayak apa ini ya? Jadi konten kita religi ya. Iya, jadi religi. Ya. Gak apa-apa, masih inline. Ya. Masih inline. Religi loh. Jadi inline gitu kan. Jadi apa ya? Ini berarti prinsip dasarnya Om ini kayak lu bukan learning by doing juga bilangnya. Ya gue sih learning, maksudnya gini, gue menghadapi hidup gue slow aja gitu kan. Jadi slow bro. Gak usah dipikirin, dijalanin aja. Tapi jangan lupa sesuatu. Ya, gitu kan. Dalam hidup lu jangan pernah lupa yang namanya hakikat lu, hubungan lu dengan Tuhan. Itulah kenapa di agama Islam itu ada sholat 5 waktu. Iya, tiap agama. Ayo. Seberdosa apapun diri lu, jangan lupakan Tuhan. Tuh. Iya sih, jadi kayak harus berpegang teguh pada keyakinan gitu kan. Kita juga nggak tahu kan pas kita lahir tuh dari siapa. Misalkan ibu kita bilang lu anak pungut gitu kan, kita pasti percaya. Ya kan, bener kan. Jadi keyakinan, kepercayaan. Is your faith. Itu adalah iman lu. Lu mempercayai itu, ya percayai. Lu tidak mempercayai itu, ya terserah lu. Tetapi selama lu pingin menjadi orang yang sukses, tetap jangan lupakan doa ibumu, doa orang tuamu, ayahmu. Ya, benar. Jadi ibu itu kunci kesuksesan. Kunci. Bukannya di agama Islam Nabi nyebut ibu sampai 3 kali. Ibu.
Karena menurut risalah agama, orang tua adalah wakil Tuhan. Kalau kepala sekolah lagi sibuk, yang ngewakilin wakilnya kan? Nggak mungkin guru. Baru nggak? Baru nggak. Nih banyak banget pelajaran yang di sharing sama Mongol nih ke tim jurnal Tanara nih. Gokil sih. Jadi di saat lu lagi berantem sama emak, tapi lu mau pergi syuting, tetap datengin ibu. Sekalipun dia ngomel-ngomel, tapi dalam hatinya itu selalu ngedoain lu. Dari 100 doa dari emak lu, 1 dijabah oleh Allah. Lahir batin lu kalau gue bilang di agama Kristen, doa mamamu 100 kali doanya, 1 didengar oleh Tuhan. Hidup lu lahir batin bahagia. Apalagi kalau 100-100-nya didengar, 100-100-nya dijabah. Benar. Iya sih, make sense. Bukan cewek lu. Jadi di saat nanti lu wisuda, jangan berterima kasih pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat sayang yang selalu mendampingi. Hei, mak lu yang doain lu dari kecil lu. Cewek lu yang ucapin selamat dulu. Kalau gua mah nggak apa-apa, orang gua yatim piatu, nggak ada yang gua perlu ucapin. Pasti cewek gua dulu gitu. Tapi kalau selama lu masih punya orang tua, the first yang lu ucapin adalah orang tua. Tuhan, orang tua. Iya. Pasti. Panglima hidupmu tuh Tuhan. Emak lu tuh jenderalnya. Ya, make sense guys. Ya. Jadi ibu adalah kunci segalanya, Ya, kunci iya. kesuksesan seseorang. Ya iya, orang Tuh. tua. Orang tua, pokoknya ibu sama bapak ya. Yo, karena nggak ada lahir lu kalau cuman emak lu yang melakukan. Bapak lu juga punya andil. Iya. Tapi ingat, bapak lu itu adalah berjuang untuk menghidupi keluarga. Tapi mengelola rumah tangga emak lu. Dengan gaji bapak lu sepersekian sebenarnya nggak cukup. Tapi bagaimana caranya biar bisa mengelola? Cukup. Itulah hidup. Ini yang masuk di hati banget nih, lu hidup nih udahlah nggak usah lu pikirin, lu jalanin, tapi iyalah. tetap harus punya strategi ya, Om. Oh, strategi Jadi, emang nggak lu- harus los gitu loh maksudnya. Sekarang lu mau strategi hidup, emang lu mau ngelawan Belanda pakai strategi? Ya enggak juga sih. Jalanin aja. Kalau mau pengen sukses, dari sekarang asal diri. Contohnya gimana tuh? Saya agak Cari tahu batas kemampuan lu. interest. Mampu nggak lu masuk dunia entertain? Persaingannya tinggi. Betul? Kira lu mau jadi pemain sinetron, bisa nggak lu acting? Bisa nggak profesional? Kalau jam 7 lu datang jam 6, jangan sampai lu datang jam 9. Artis top lu. Siap nggak lu pulang jam 1:30 subuh? Worth it nggak dengan penghasilannya? Kan itu harus dipertimbangkan. Tapi tadi kak, gue jadi YouTuber, nah, udah. Memang saat kalian masih belum banyak, tapi kalau udah punya penghasilan kan udah aman. Hidup ini jangan cari duit. Jam terbang. Lu Islaman? Muslim. Nabi Muhammad memperkaya diri nggak? Enggak sih, pahala yang dicari coy. Bener aja. Ikuti jalan Nabi. Lu memperkaya diri buat apa? Duniawi. Nah, tetap aja sekaya apapun, tetap jantung stroke. Lah. Iya. Jadi berarti kayak nggak usah terlalu memaksakan gitu ya, Mem. Sesuatu yang dipaksakan selalu sakit. Iya sih memang. Endingnya pasti bakal ada sesuatu lah ibaratnya. Tetapi sesuatu yang dinikmati pasti indah. Om dulu tuh apa yang Om pikirin? Pernah kebayang nggak sih bisa di titik ini gitu? No. Gua nggak suka ngebayangin, karena orang yang ngebayangnya adalah orang hidup dalam hayalan. Oh gitu ya. Itu kiat-kiat cita-citanya. Jangan dibayangin. Halu namanya. Orang halu itu adalah orang yang selalu Berhalusinasi. membayangkan.
Hidup ini bukan dari bayangan. Jalani pas momen dapet, momen ketemu lucky 1%. Oleh sebab itu kalau ada momen jangan disia-siakan. Gue jadi stand up momen. Dari yang pas dulu Om habis ikut Mas Dirli ya. Iya, gue momen gue dapet gue ambil. Dan itu tidak sia-sia. Karena momentum itu hanya sekali. Bukan kita yang menciptakan momentum itu. Lo mau menciptakan apa? Momentum. Justru ada berapa banyak bisa masuk TV. Momentum itu Tuhan yang kasih. Kita yang harus mencari momen itu. Sama lah kayak lu lebih ganteng dari gue, Dek. Iya kan? Tapi mohon maaf, lu yang wawancara gue. Iya, betul. Gue artis padahal jelek. Kenapa? Karena momen gue ambil. Nah lu juga sama, ada momen itu jadi ambil. Mungkin aja yuk lewat YouTube ini lu punya momen, ya kan? Tinggal lu mempelajari diri. Bagaimana menjadi host yang baik. Bisa contoh. Dan enak loh YouTube, salah juga aman. Iya, Emang lu KPI ya kan? Selamat siang pemirsa, kita bertemu lagi di acara. Nggak ada, lu kan WhatsApp bro, lu lagi ngapain lu sama siapa lu? Gua nggak nih, sablak jadi. Jadi mungkin lewat situ. Jadi explore diri lu. Apa yang mau cakep dari lu? Itu yang dipelajari. Biasa lagi. Gua stand up. Orang bilang, terus apa enaknya? Enak lah gila. 15 menit dapat puluhan juta. Iya kan? Nggak ada lah artis laki pakai berlian segede begini. Clear kuat. Iya, clear kuat. Sorry ya, berliannya dihilangin ya. Nih kasihan nih Mas Adit nih, kalau Mas Jawa nih ngedit nih. Clear kuat Om. Ya. Emang banyak ya kayak gitu ya? Jadi tinggal di diri lo aja deh. Lu mau jadi apa? Ada di dirimu. Okay. Kalau lu mampu manjat pohon, panjat. Tapi kalau lu nggak mampu manjat pohon, jangan manjat. Kemungkinan besar cedera. Pasti lu turunnya grosor. Pasti sakit ya. Yoi. Jadi nggak usah memaksakan. Jangan. Lu mampunya jajan 200.000 per bulan. Jangan mencoba jajan 5 juta. Hilang ginjal lu dikejar. Kejar rentenir ya. Ya, jadi sama juga dengan lu main di dunia mistis begini, mistis. Ya kan? Ya jangan mencoba-coba sesuatu yang lu tahu nggak bisa. Lu jangan ajak berantem kuntilanak, sabet game lu, tenggeng. Salah satu efek kalau lu main begitu lu nantang tenggeng tuh. Tenggeng tuh antara kepala kiri atau kanan yang agak berat. Nah itu mendingan diem. Lu agak mundur dikit, baca tuh basmalah, baca bismillah. Kalau nggak lu bacain al-fatihah kalau bisa. Jadi menenangkan diri lu, baru lu lakukan lagi kegiatan selanjutnya. Tapi jangan ajak ribut, tanyanya baik-baik. Karena segala sesuatu dilakukan dengan baik, hasilnya pasti sempurna. Lu nanam pohon, kalau nanamnya benar, gak lama dia berbuah. Tapi kalau coba lu nanam pohon rambutan, lu sembarang tanam, sampai Tuhan datang juga miring doang. Berbuah enggak ya kan, lebat nyampah iya gitu kan. Kok bagus lah sampahnya kalau dibakar nggak ada asapnya. Bener. Kalau dibakar Bau ya. nggak apa sih bau. Cuman kan asapnya ini kena baju putih udah cakep-cakep, baju jadi itu pas pakai minyak wangi tetap aja minyak wangi kalah sama bau asap. Ganggu orang juga ya. Jadi kayak begitu. Jadi kalau lu mau masuk ke dunia mistis dengan tim, persiapkan diri. Baru yang paling penting adalah feel. Perasaan. Lu harus feel tuh, harus rasain. Di saat lu udah lagi prepare, kalau hati lu atau apa-apa ada something yang melarang, ya jangan pergi. Pasti lu ditunggu tuh. Oh pasti kayak feeling duluan gitu ya. Pasti ditunggu tuh. Kalau ditunggu itu pasti habis lu digerayangin. Itu semua orang pasti ada lah rasa ke situ, jadi pasti ada. Kayak ada feeling duluan gitu. Karena aku juga pernah kayak gitu. Ya, mendingan jangan. Balik atau pindah lokasi. Kalau mau tetap ngotot berangkat ke lokasi sebelum mulai baca-baca dulu. Bismillah. Ya. Kalau gua kan di agama Kristen, gua bilang selalu doa minta Tuhan jaga. Karena makhluk itu kan namanya makhluk gaib.
goib. Goib itu kan tertutup, tersembunyi. Tak kasat mata. Tapi kalau dia kerandung kelar loh. Lu pernah nonton Paranormal Activity? Iya. Anak kecil lagi tidur, diangkat sama dia, berdiri di atas mana? Di itu Tempat tidurnya kan. Dia bisa nenteng orang. Dia bisa gerakin sesuatu objek gitu ya. Itu udah kasta. Udah nggak mungkin lagi gue gombel itu. Udah bukan teritori lagi. Udah Atasnya siluman sama ini. dia. Nah hal yang sama juga ke lu kalau seandainya melakukan satu explore dan bagaimana kalau lu nggak kuat akan jadi begitu. Digerandongin namanya. Digerandongin. Jadi sebelum melakukan survei atau melakukan penelusuran, mulai dan selesainya tutupnya dalam doa. Tapi ngapain bang kan kita udah doa di awal? Tutup lagi bro, jangan sampai dia ngikut. Ibaratnya kita datang assalamualaikum pulang assalamualaikum gitu kan. Kalau dia ngikut, lu nggak keserang tapi orang rumah. Iya sekitarnya ya juga. Ya lu lihat tuh ada emak lu, ada adek lu, ada kakak lu, ada saudara lu. Terus ketempelan. Iya sih memang. Gitu. Kalau di kita sih biasanya wudu kalau habis explore nih, ke musola dulu. Kalau yang belum sholat isa terus wudu terus baru balik. Lu explore setiap jam berapa? Biasanya tuh jam 12-an lah. Malam? Ya, kita berangkat tapi sekitar nggak tentu juga sih Om. Kadang-kadang ada lokasi yang jam 9 kita datengin karena memang sepi. Kalau misalkan lokasi di pinggir jalan kita datengin tuh sekitar jam 1. Nyari sepinya biar nggak noise di kamera. Biasanya sepi gitu. Oke. Coba tuh ke tempat gua yang kemarin tuh. Di mana? Ada tuh tempat penelusuran seremnya minta ampun. Bogor. Iya. Daerah gedung Tonjong. Hotel Rumah. 21 tahun gak ada yang tinggal. Setiap kali ada yang tinggal hanya 3 bulan. Terus habis itu keluar. Keluar. Udah jelek rumahnya sekarang. Terbengkalai aja gitu. Cakep. Masih bagus. Kalau misalkan omong lo ditawarin rumah, tapi ada jenglotnya di sini. Ada jenglotnya. Ya. Ada Mau lihat bahkan. Ditanam apa di? Nggak omong nggak ambil. Buat apa? Ya kali buat bersihin biar rumah udah aku ada. gitu. Oh gitu. Ngapain kalau beli jenggot udah ada nih? Nggak cuma 1 M kan? Ini kayaknya iya. Buat apa? Cuman gua ngeliat. Saking gua ngeliatnya dia di atas sepinggang gue, dia terbang begitu warna bercahaya. Taring. Oh. Rambutnya panjang gitu. Oh. Gimana bentuknya? Keren. Gua hunting lokasi itu, bahkan gua sampai dengar orang nangis. Ada berapa kali lokasi gua dengar orang nangis. Itu teritori kastanya tapi. Enak. Ya udah di atasnya. Karena darah yang nangis. Apa? Darah. Yang nangis nangis. orang itu. Oh ada yang pernah bunuh diri? Apa? Yang paling keren tuh di lokasi mana ya, rumah sakit? Iya, anak kecil. Anak kecil. Jadi pengorbanan. Maksudnya dikorbanin gitu? Ya, Nggak tahu. Kalau di rumah sakit di Bogor, di daerah Bitung, Bitung yang Karawaci yang lagi Bitung, itu darah orang nangis di tempat mandi, pemandian jenazah. Karena kan memang katanya kalau jenazah udah meninggal nih, orang udah meninggal, digosok aja itu sakit katanya. Enggak juga. Enggak juga. Siapa yang bilang dia sakit? Ya orang dia udah nggak ngerasa kok sakit. Gimana sih? Enggak, dia nggak teriak-teriak gitu maksudnya. Sakit hanya dirasakan oleh orang hidup. Sakit dirasakan oleh orang mati di saat penyiksaan. Larang dimandiin kok disiksa. Yang paling benar rasanya kenapa dia nangis? Karena korban kecelakaan semua. Di saat dimandiin ada anggota tubuhnya keikut. Lu tahu tabrakan kereta? Baca orang lihat ada orang jalan-jalan. Iya. Nyari biji mata itu. Kalau nggak nyari organ tubuhnya yang tertinggal. Padahal udah nggak ada di situ gitu kan. Rumah sakit itu mayoritas orang mati kecelakaan, yang banyak kan udah tidak berbentuk, udah tidak utuh, kelindes gitu.
Nah kan di saat dimandiin kan pasti ada yang kurang ya. ke bawah. Nah itu yang nangis. Men, men. Itu rumah sakit. Bahkan gue sampai bilang ada orang mati kebakar, ada gosong di atas.